Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dengarlah panggilan ibadah yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita datang sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita umat gembalaannya. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Marilah kita bersama-sama datang di hadapan Allah kita yang kudus. Kita datang dengan pengakuan kita. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami telah mendengar undangan Tuhan bagi kami untuk datang beribadah. Dan kami meresponi undangan Tuhan tersebut. Ketika kaki kami, hati kami datang ke tempat ini. Meresponi undangan untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kami menyadari akan segala ketidakberdayaan kami, akan segala kelemahan kami, dan juga akan dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa Allah yang kudus telah memanggil kami untuk menjadi murid-murid Kristus. Tetapi ketika kami melangkahkan kaki kami, berjalan mengiring Kristus, terkadang ada satu keraguan, terkadang ada satu ketakutan. Dan terlebih dari itu ada hati kami yang tidak siap untuk mengikut Kristus. Dan bukan hanya hati yang tidak siap untuk mengikut Kristus, tetapi kerap kali kami tidak menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kami. Kristus hanyalah pelengkap di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin menjalankan agenda kami sendiri, rencana kami sendiri, kehendak kami sendiri. Seringkali kehendak kamilah yang menuntun kami, seringkali bahkan dosa-dosa kami yang menuntun hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini kami datang dengan mengakui di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa baik di dalam perkataan kami, perbuatan kami, ataupun di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam sikap kami, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah. Allah memanggil kami untuk berjalan setia sebagai murid Kristus. Tetapi kami melangkah dengan kemauan kami sendiri, kami mengendalikan diri kami sendiri. Biarlah Tuhan sendiri datang dan mengampuni kami. Juga mengampuni dosa-dosa kami yang lain.
Dan biarlah Tuhan memberikan kepekaan-kepekaan kepada kami akan kesadaran-kesadaran akan dosa-dosa kami. Dan biarlah ketika kami datang di hadapan-Mu, kami datang dengan pengakuan bahwa inilah kami yang berdosa dan kami datang memohonkan belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu. Dan kami percaya bahwa Dikau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni dosa-dosa kami ketika kami datang dengan pengakuan akan keberadaan kami. Dan saat ini biarlah kami pada pagi hari ini boleh memasuki ibadah ini dengan satu kesadaran bahwa kasih karunia Tuhan sudah dicurahkan melalui Yesus Kristus. Di atas kayu salib sudah menggantikan dosa-dosa kami. Dan biarlah kami boleh masuk dengan satu keberanian untuk menerima kasih karunia-Mu dan memuji Tuhan, beribadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita datang ke hadiran Tuhan dengan membawa hati yang tulus untuk datang sujud dan menyembah di bait-Nya yang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa.
Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Mari kita bawa korban syukur. Dalam kehidupan ini, mungkin kita sering melewati keadaan atau situasi yang tidak menentu. Tapi yang pasti ada satu janji yang tetap teguh, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes Budi, dan menyatakan komitmen kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita.
Bapa, kini kami belajar untuk percaya, belajar untuk mengikuti rancangan Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin setia mengikuti panggilan-Mu, sampai rancangan-Mu di dalam kehidupan kami boleh terlaksana sempurna. Namun kami menyadari bahwa di balik tekad hati kami yang ingin mengikuti rancangan-Mu, ingin mengikuti panggilan-Mu, terkadang kami diliputi oleh berbagai ketakutan. Ketakutan akan ketidaksiapan kami dan ketidakberdayaan kami. Dan kami saat ini datang di hadapan-Mu dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberikan keteguhan di dalam diri kami ketika kami berjalan mengikuti rancangan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan siapkanlah hati kami untuk mendengar firman-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sedang membahas tentang pemuritan, ya. Jadi ada tema-tema tentang pemuritan di dalam seri khotbah kita. Dan karenanya kita pada hari ini akan berbicara tentang mengikut Yesus sampai akhir. Saudara, terkait dengan tema ini saya mengajak kita untuk membaca beberapa bagian dari kitab suci. Bapak Ibu bisa membukanya di dalam aplikasi Alkitab ataupun Alkitab tercetak yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membaca beberapa bagian dari kitab suci. Yang pertama terambil dari Filipi 3 ayat 10 hingga 14, kemudian 2 Timotius 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-8, dan yang terakhir Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Filipi 3 ayat 10 hingga 14 berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagian yang kedua dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang terakhir kita akan membaca Ibrani yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
Perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian pembacaan dari firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ditanya hidup ini berat atau enteng? Siapa yang merasa hidup ini enteng? Silakan angkat tangan. Enteng, gampang hidup itu enggak usah susah-susah, kita itu bisa hidup dan hidup itu tinggal senang-senang saja. Tetapi siapa yang merasa hidup ini enggak gampang? Hidup ini penuh perjuangan. Untuk menjalani hidup kita itu perlu bekerja keras. Siapa yang merasa hidup ini tidak gampang, hidup ini perlu bekerja keras, ya ada AI ini ya, yang sudah angkat tangan. Yang lainnya tidak angkat tangan dari tadi, berarti mungkin gampang enggak, susah enggak. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi banyak orang melihat kehidupan ini sebagai perlombaan yang melelahkan. Khususnya ketika kita berurusan dengan generasi muda, anak-anak muda yang baru selesai kuliah, begitu ya, mulai kemudian mencoba mencari pekerjaan, mulai merintis keluarga, mulai merintis karirnya. Ada begitu banyak orang-orang yang merasa hidup ini tidak mudah, ada begitu banyak beban, ada begitu banyak stres. Bahkan orang-orang yang seakan-akan dikaruniai dengan privilege ya, dengan dengan hal-hal yang khusus, seperti misalnya diwarisi oleh perusahaan keluarganya, sudah jadi, sudah jalan, itu pun merasa bahwa beban yang harus ditanggung itu merupakan sesuatu yang sangat tidak mudah. Dan banyak orang itu merasa sangat sibuk hidup ini dan sudah sangat lelah dan melakukan semuanya karena harus bertahan di tengah-tengah berbagai tuntutan hidup. Saudara, pada waktu saya di Jakarta, kira-kira 20 tahunan, dan di Jakarta itu saya juga mengajar di sekolah teologi. Jadi antara rumah saya dengan tempat saya mengajar dengan kantor itu kalau macet bisa mencapai 2 jam Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu saya setiap pagi itu bangun pagi dan harus berangkat sebelum kena macet, dan itu berangkatnya jam 6.15 karena kalau lebih dari itu akan lebih macet begitu. Dan kemudian saya pulang itu setelah jam 8.30 lebih begitu. Kenapa? Karena kalau di jam kerja saya itu pulang barengan dengan orang-orang pulang jam kerja, maka kembali saya itu kena macet. Dan kehidupan itu begitu sibuk. Sehingga kita seperti orang yang berputar mengejar sesuatu, tetapi kita tidak tahu dengan jelas sebetulnya yang kita kejar itu apa. Dan kadang-kadang hanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah berbagai tuntutan hidup. Jadi menanggung beban pekerjaan kita, kemudian beban keluarga kita, beban emosi kita, itu saja sudah lelah. Nah, sekarang berbicara tentang pemuritan, kita mendengar undangan, ajakan dari Tuhan. Ajakan dari Tuhan itu apa? Ikutlah aku. Siapa mau mengikut Yesus? Wah, banyak ya yang ingin mengikut Yesus. Kita kan sering bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Bisa nyanyi lagu itu? Mengikut Yesus keputusanku. Ayo nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Nah, pertanyaannya, mengikut aku, mengikut Yesus itu ikut kemana? Kalau kita diajak oleh Tuhan, ayo kita ikut piknik, seneng nggak? Ayo kita rekreasi, ayo kita hangout, kita ngafe, ayo kita jalan-jalan, seneng nggak? Tenang, kalau
Ayo ikut aku, ikut ke jalan salib. Kalau kita lihat film The Passion of the Cross, waduh. Masa aku itu mau mengikut Yesus, mau ikut kemana? Kita mungkin ragu, tunggu dulu Tuhan mau menuntun aku kemana? Untuk apa sih aku itu mengikut Yesus, mengikut jalan salib yang Tuhan mintakan kepadaku, diminta untuk menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Kita mungkin bukan menolak karena kita tidak mengasihi Yesus, tetapi kita tidak yakin apakah sebetulnya kita itu sanggup. Dan kalau kita lihat tren gereja zaman sekarang, tren gereja zaman now, saudara, gereja-gereja yang berkembang besar kadang-kadang adalah gereja-gereja yang menawarkan Injil, tetapi menawarkan Injilnya itu sesuai dengan tren zaman saat ini. Ya, ketika gereja itu mengkhotbahkan terlalu banyak pesan Alkitab, salah satu pesan Alkitab yang penting itu apa? Bertobat. Kalau jemaatnya disuruh bertobat, jemaatnya nggak seneng dengar khotbah pertobatan, pada ngabur. Nanti kalau pada ngabur, gerejanya sepi. Kalau gerejanya sepi, dibilang gerejanya tidak berkembang, gerejanya tidak bertumbuh, bahkan dengan bahasa rohani, gerejanya tidak diberkati. Kemudian tema yang lain yang seringkali dihindari di dalam khotbah-khotbah gereja zaman now, yang supaya bisa mengumpulkan orang banyak adalah menyangkal diri dan memikul salib. Karena kalau jemaat diajak mikul salib, mau nggak? Mau yang sungguh-sungguh, begitu kan ya. Tetapi sebagian besar jemaat akan lebih suka kalau dikatakan Tuhan itu selalu memberkati kamu, gitu kan ya, dan sebagainya. Maka gereja itu akan ramai. Tren Kristen zaman now menganggap Kristus itu penting. Tetapi Kristus sebetulnya bukan pusat hidup kita. Yang menjadi pusat hidup kita itu tetap kita. Yang pegang kendali di dalam kehidupan kita siapa? Kita. Yang menentukan keputusan kita mau sekolah di mana, siapa? Ya harusnya kita. Yang menentukan kita mau kerja apa? Siapa yang memutuskan? Ya mestinya kita. Yang memutuskan kita mau menikah dengan siapa? Siapa? Ya kita yang menentukan segala-segalanya. Tuhan itu hanya menyertai, Tuhan itu hanya memberkati apa yang aku mau. Bukan aku mau ikut pimpinan Tuhan. Jadi iman Kristen ada, tapi iman itu berjalan bersama-sama dengan ambisi. Iman itu untuk mensupport, ya. Iman itu untuk mendukung ambisi-ambisi kita. Kita perlu meminta berkat Tuhan, tetapi bukan Tuhan itu yang menentukan langkah hidup kita dan memimpin hidup kita. Yesus itu penting, tapi pentingnya sebagai pelengkap, bukan pusat hidup kita. Dan juga waktu berbicara tentang disiplin rohani kita, ya, termasuk disiplin untuk taat kepada Tuhan, itu akan kalah dengan jadwal-jadwal kita yang sudah padat. Termasuk nanti kalau kita sudah terlibat dalam pelayanan, jadwal kita juga padat, sehingga disiplin untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, disiplin untuk memiliki kepekaan mendengar firman Tuhan, disiplin untuk berdoa, itu akan kegeser dengan berbagai-bagai tuntutan kehidupan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti perlombaan. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1. Di situ ada satu undangan. Kita diundang, kita diajak. Ajakannya itu seperti ini. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menerima anugerah Yesus Kristus,
Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita itu diajak berlomba. Dan ini bukan perlombaan yang kita adakan sendiri. Kalau kita mengadakan sayembara begitu ya, atau kita mengadakan pertandingan 17 Agustus, yang buat acara siapa? Kita yang membuat lomba ini, dan lomba itu sebetulnya boleh ada, boleh tidak, kan gitu ya. Kalau kita membuat kebersamaan, kemudian kita membuat game itu yang buat siapa? Kita yang mengadakan lomba itu sendiri, kita yang mengadakan game itu sendiri, kita yang mendesain sendiri, dan sebetulnya game itu boleh ada, boleh tidak. Tetapi permasalahannya ini bukanlah seperti itu. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setiap kita orang percaya, setiap kita orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu kewajiban. Dan kewajibannya itu adalah ikut perlombaan. Dan ini merupakan satu perlombaan yang diwajibkan karena ini juga diwariskan oleh Kristus itu kepada kita. Kristus yang sudah terlebih dahulu berlomba, Kristus yang sudah terlebih dahulu berlari, Kristus yang sudah terlebih dahulu itu melaksanakan kehendak Allah di dalam ketaatannya, di dalam karya keselamatan, dan sekarang karya keselamatannya itu diberikan kepada kita, dan sekarang perlombaan Yesus Kristus itu diserahkan kepada kita untuk menyelesaikan pertandingannya. Ini seperti lari maraton, di mana pendahulu-pendahulu kita itu sudah menerima, bukan lari maraton, lari apa itu yang kok saya tiba-tiba lupa istilahnya, estafet ya, lari tongkat estafet, di mana para pendahulu kita itu telah memberikan tongkat estafet itu kepada kita dan kita perlu terus lari. Nah kalau para pendahulu kita itu lari, kita nggak mau lari, terus bagaimana? Nah kita itu harus melanjutkan pertandingan ini. Dan itu merupakan sesuatu yang diwariskan dan diwajibkan. Pertanyaannya, mengapa kok kita perlu ikut lomba itu? Kita perlu ikut lomba itu karena kita sudah ditangkap oleh kasih Kristus. Dan ketika kita ditangkap oleh kasih Kristus, kita dimasukkan ke dalam perlombaan itu. Itu yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-12. Aku itu mengejarnya, aku itu berlari-lari. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Mengapa? Karena aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Kita telah ditangkap oleh kasih Kristus. Karena kita tertangkap oleh kasih Kristus itu, maka kita bersedia, kita mau, kita dimasukkan ke dalam perlombaan ini. Kita masuk ke perlombaan ini bukan supaya kita menerima kasih Kristus, bukan supaya kita diterima, ya, bukan supaya kita dikasihi, tetapi karena kita itu sudah menerima kasih-Nya, maka sebagai respon kita, sebagai tanggung jawab kita masuk ke dalam perlombaan ini. Anugerah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kita yang nanti akan kita hayati sekali lagi, akan kita ingat sekali lagi melalui perjamuan kudus yang akan diberikan kepada kita. Dan ketika kita memasuki perlombaan ini, kita dipanggil untuk berlomba dengan fokus yang tepat. Nah, fokus yang tepat itu seperti kalau kita bermain sepak bola, kita tahu nggak tempat untuk ngegulin bolanya? Bayangkan kalau kita bermain sepak bola, tapi nggak ngerti tempat untuk ngegulin sepak bolanya di mana. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita tidak bisa menendang bola itu ke segala arah. Kita tidak bisa menggolkan bola kita itu di mana saja. Ada satu gol khusus. Dan kita harus fokus kepada gol itu. Seluruh pertandingan kita mau lari kemana, kita mau menendang bola kemana, tujuannya adalah memasukkan bola itu ke gol yang di sana. Jadi jangan keliru.
Jangan keliru mestinya masukkan ke sana, akhirnya masukkan ke sana. Jadi fokus kita yang tepat tuh yang mana? Dan dalam hal ini Paulus itu berkata seperti ini. Karena dia sudah lihat goalnya, maka dia melupakan apa yang di belakangku. Apa yang dahulu menjadi kebanggaan dari Paulus itu berkata, sekarang itu menjadi sampah bagi aku. Karena Kristus Yesus, maka semua yang merupakan sesuatu yang berharga bagiku, sekarang tidak berharga lagi. Karena ada yang lebih berharga, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian berlari-lari kepada tujuan itu. Dan kemudian di dalam surat Ibrani, penulis Ibrani itu juga menegaskan perlunya fokus ini. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita ikut siapa? Ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, mata kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada selebriti yang lain. Mata kita tertuju pada Yesus, bukan pada selebriti yang lain, ya. Dan berbicara tentang berlomba dengan fokus ini, kita perlu mengerti fokusnya lalu apa. Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang 10 itu menegaskan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Fokusnya adalah Kristus, persekutuan dengan Kristus, relasi dengan Kristus. Nah, waktu berbicara tentang persekutuan dengan Kristus, bukan cuma kita itu merasa dekat dengan Yesus. Ketika kita itu sedih, maka kita merasakan penghiburan Yesus. Bukan hanya itu, walaupun itu bagian, ya, itu adalah bagian dari bersekutu dengan Kristus. Tetapi bersekutu dengan Kristus itu kalau kita baca di Filipi 3, tadi sudah kita baca, adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di mana aku itu boleh bersekutu di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Dengan kata lain, kita itu bersekutu, berjalan bersama dengan Yesus, melewati jalan-jalan ke mall, jalan-jalan piknik, bukan. Tapi melewati jalan-jalan salib. Bersekutu dengan Yesus melewati jalan salib. Berfokus pada Kristus. Jadi fokusnya Kristus, bukan diri. Jadi kehendak Kristus, bukan kehendak kita. Kemauan Kristus, bukan kemauan kita. Biarlah semuanya itu yang memimpin kita. Kita perlu mengubah orientasi hidup kita, arah hidup kita. Arah hidup kita yang dulu adalah mau-maunya aku sendiri, sekarang adalah arah hidupku, aku mau mengerti kehendak Tuhan untuk aku itu apa. Kalau dulu yang kita kejar itu ambisi kita sendiri, cita-cita kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Sekarang yang kita kejar itu adalah kehendak Tuhan, cita-citanya Tuhan bagi kita. Dan kita perlu mengarahkan pandangan itu kepada Kristus. Dengan demikian kita itu melepaskan kendali atas hidupku. Meletakkan kendali hidup kita itu kepada kendalinya Tuhan. Bukan aku yang nyetir hidupku, tetapi biarkan Tuhan itu yang mengendalikan hidupku. Kita kadang-kadang ingin mengendalikan hidup kita sendiri. Kita mau belok kanan, mau belok kiri gitu ya. Tetapi sekarang biarlah bukan kita yang mau belok kanan, belok kiri. Tetapi biarlah Tuhan yang pegang kendali hidup kita, pegang kendali keluarga kita. Kita itu hidup di bawah otoritasnya. Kita mengizinkan Kristus itu menentukan arah hidup kita. Saudara, kalau kita fokusnya sudah benar, lintasan lombanya, jalur lombanya juga harus benar, harus sesuai dengan lintasan yang tepat. Dan lintasan yang tepat adalah lintasan mengikuti jalan Yesus yang adalah jalan salib.
Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 itu berkata seperti ini. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, serupa dengan Dia di dalam kematiannya, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kita bisa lihat contoh dari Yesus. Yesus itu memberikan satu teladan bahwa Ia tekun menanggung bantahan dari pihak orang-orang berdosa dan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Yesus Kristus sudah tekun memikul salib. Dan kita menerima anugerah keselamatan karena Yesus Kristus tekun memikul salib. Kita berkata hidup kita karena anugerahnya. Dan anugerahnya itu sudah diberikan. Anugerahnya itu diberikan bukan dengan cara yang mudah. Anugerahnya itu diberikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan bagaimana dengan teladan Paulus? Paulus itu berkata, darahku itu mulai dicurahkan sebagai kurban. Saudara pernah lihat orang nyembelih kurban? Mungkin jarang ya? Karena di gereja kan sekarang nggak ada sembelih kurban kan ya, adanya perjamuan kudus gini. Kalau sembelih kurban itu diapain? Disembelih, saudara. Dan Paulus itu berkata, darahku, hidupku itu sudah mulai dicurahkan sebagai kurban. Dan itu adalah lintasan, jalur di dalam mengikut Yesus. Kita dipanggil bukan hanya ikut perlombaan, tetapi kita juga dipanggil untuk menuntaskan, menyelesaikan perlombaan kita, memenangkan perlombaan kita. Kita dipanggil untuk tunaikan tugas pelayananmu. Kita dipanggil untuk mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dan ketika Paulus menuliskan 2 Timotius 4 ini, kondisi Paulus itu dalam kondisi seperti apa? Paulus sedang menanti. Menanti untuk apa? Menanti diajak jalan-jalan, diajak liburan? Bukan. Menanti untuk dipenggal. Menanti untuk dipenggal. Dan Paulus itu menuliskan perkataan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi ini adalah satu teladan Paulus. Mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman, dan telah mencapai garis akhir. Saudara hari ini diundang, diajak Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan undangan Tuhan adalah mengikuti Yesus sampai garis akhir. Kita dipanggil untuk mengikuti perlombaan. Berlomba karena kita sudah menerima anugerahnya. Karena kita sudah ditangkap oleh Kristus. Oleh kasih Kristus. Kita berlomba dengan fokus yang tepat. Kita berlomba di dalam lintasan yang tepat. Dan kita dipanggil untuk memenangkan perlombaan. Saudara, pertanyaannya bukan kita tidak mau, ya. Bukan kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi terkadang kita merasa tidak siap. Saudara, semalam itu kemarin itu ya saya habis pemberkatan nikah, kemudian hadir ke resepsi pernikahan, itu semalam ya. Dan saya datang ke resepsi pernikahan karena selama ini sang calon itu juga banyak berbicara kepada kami begitu ya tentang bimbingan pernikahan dan sebagainya begitu. Tetapi sesuatu hal yang spesial malam kemarin itu. Kenapa? Karena resepsi pernikahannya bukan di rumah makan seperti biasa, tetapi di tempat dukem, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi di tempat dukem dan kemudian kita itu merayakan resepsi pernikahan itu. Sambil saya mengikuti resepsi pernikahan itu, saya bersyukur, saya juga masih memikirkan firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan di tempat dukem itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mulai berpikir-pikir begitu ya. Jadi kehidupan orang Kristen itu kan sebetulnya kehidupan yang kita itu kepingin have fun, begitu kan ya. Kita itu sudah lelah dengan pekerjaan, kita berlelah dan sebagainya, dan kita itu ingin menikmati hidup. Di tengah-tengah kita ingin menikmati hidup begitu, apakah firman Tuhan, ajakan Yesus untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikuti jalan salib merupakan sesuatu yang relevan di dalam kehidupan kita? Ya, bagaimana? Ada satu
jurang gitu yang rasanya itu besar antara harapan orang Kristen dengan ajaran firman Tuhan itu. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ya, kita tidak mudah. Masing-masing kita memiliki konteks sendiri dan Tuhan memanggil kita di dalam konteks kita masing-masing. Tidak setiap kita itu dipanggil seperti Paulus, tidak setiap kita itu dipanggil seperti kita, tetapi masing-masing kita itu memiliki konteks sendiri untuk taat kepada Tuhan di dalam perjalanan kepada Tuhan. Dan itu membutuhkan apa? Membutuhkan kesediaan. Kesediaan hati untuk masuk di dalam arena perlombaan yang sudah diwajibkan ini. Kita perlu memiliki kerelaan diri untuk masuk dalam perlombaan ini. Perlombaan yang diwariskan, perlombaan yang disediakan dan diwajibkan Kristus bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita bersedia mengikuti perlombaan ini? Apakah kita bersedia? Saudara, bukan cuma saudara yang keder mendengar firman Tuhan ini. Semalam, beberapa hari sebelumnya saya sudah persiapkan, tetapi semalam itu saya menjadi semakin keder. Apakah saya bersedia mengikuti perlombaan ini? Apakah saya itu bersedia siap untuk membayar harganya? Apakah saya itu mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk membayar hal ini? Dan saya sampai kepada satu kesadaran, bahwa sama seperti Paulus itu menyadari bahwa dia memasuki pertandingan ini. Mengapa? Karena dia sudah terlebih dahulu ditangkap oleh kasih Kristus. Saya mengingat akan kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu menangkap saya. Dan saya akan melanjutkan misi Kristus itu yang sudah sekarang dipercayakan kepada saya. Tanpa saya sadar akan anugerahnya, maka saya enggan untuk menerima tongkat estafet itu. Saya kasih ke Pak Soleban aja, Pak Soleban aja yang lari pakai topat. Saya tak jalan ke jalan yang lain. Tapi tidak bisa, saya dan Pak Soleban sama-sama dipanggil untuk membawa tongkat estafet dari Injil Yesus Kristus itu. Panggilan untuk menjadi hamba Tuhan merupakan satu panggilan yang sebetulnya tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kalau dilihat kelihatannya enak-enak aja, santai-santai aja, tenang-tenang aja. Tapi sebetulnya panggilan menjadi hamba Tuhan tidak pernah mudah. Saudara, ketika berbicara tentang kesediaan masuk dalam arena perlombaan yang diwajibkan, kita perlu sadar ya, bahwa ini bukanlah tuntutan untuk membuat loncatan-loncatan heroik. Yang setelah saudara pulang dari sini, saudara menjadi seperti Paulus semua. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus memiliki panggilan tersendiri. Dan itu adalah panggilan yang dipercayakan Kristus kepada Paulus untuk mengerjakan bagiannya. Saya menerima panggilan sesuai dengan panggilan saya sendiri. Dalam konteks saya sendiri. Ada salib yang Tuhan percayakan kepada saya. Yang bentuk salibnya, sekalipun esensi salibnya itu sama, tetapi bentuk salibnya itu berbeda dengan bentuk salib yang harus ditanggung oleh Paulus. Dan kita tidak kemudian tiba-tiba itu menjadi pahlawan iman, tiba-tiba lompat begitu. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi pahlawan iman di dalam konteks kita, di dalam kondisi kita, di dalam keadaan kita sekarang. Di dalam kelas kita sekarang, kelas saya dengan kelas Paulus itu berbeda. Tetapi saya harus setia mengerjakan bagian saya di dalam kelas saya. Dan kita itu dipanggil untuk menjalani ketekunan itu secara bertahap di dalam konteks kita. Saudara, di dalam perjalanan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan itu ketika berusia 14 tahun. Tidak langsung, memang saya masuk ke sekolah teologi, saya menyelesaikan studi farmasi dulu, jadi masih ada waktu cukup lama, kemudian saya masuk ke sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan full time. Ketika menjadi hamba Tuhan full time, saya melihat bahwa sejak tahun 98 sampai sekarang, itu ada begitu banyak hal yang tidak mudah. Ketika kita berjalan di jalan yang benar, ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, kesulitan, air mata, kesakitan, salib-salib setiap hari yang harus dipikul itu ada.
Ada resikonya untuk berjalan setia di hadapan Tuhan. Dan mengikut Yesus itu ada banyak luka-lukanya. Ada banyak kekecewaan melihat realita gereja, melihat realita pelayanan. Ada begitu banyak luka-luka yang harus dihadapi. Dan 20 tahun lebih dari awal pelayanan saya, fokus pelayanan saya itu di sekolah teologi. Walaupun saya tidak pernah terlepas dari gereja. Kalau weekend saya selalu pelayanan di gereja, weekdays itu Senin sampai Jumat itu saya pelayanan di sekolah teologi. Dan kemudian Tuhan itu memperhadapkan saya dengan kondisi-kondisi untuk memikul salib. Dan saya harus mengambil langkah-langkah yang lain. Saya harus kemudian mengundurkan diri dari sekolah teologi dan kemudian saya masuk ke Elion ini. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Dan ketika saya masuk ke Elion pun bukan merupakan sesuatu yang mudah. Ada begitu banyak kesulitan. Pak Soleman sedikit tahu tentang apa yang sebetulnya terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak mudah. Tetapi yang perlu di sini adalah ketaatan saya. Ketaatan saya kepada kehendak Tuhan. Bukan saya menentukan hidup saya, tetapi Tuhan yang menentukan kehidupan saya. Jadi sekarang saya belajar untuk mempercayakan, membuka diri, percaya kepada pimpinan Tuhan. Lebih lanjut Tuhan itu mau memimpin saya kemana. Dan saya mau belajar taat. Ini harapan, ini keinginan, ini tekad. Tetapi saya tahu ketika saya menjalaninya ada begitu banyak hal yang tidak mudah. Saudara memiliki konteks yang berbeda-beda. Di dalam konteks pekerjaan saudara ada salib yang harus dipikul. Ketika saudara bekerja di dalam perusahaan, ketika saudara menjalankan bisnis saudara, antara kejujuran, ya, antara integritas dengan marketing, mungkin ada nilai-nilai yang berbeda. Mungkin ada berbagai hal yang kita itu harus membayar harga karena iman kita. Ketika kita berada di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga pun kita adalah hamba Tuhan. Kita dipanggil untuk mengerjakan tugas Tuhan. Mungkin kita ada di dalam satu kondisi keluarga yang tidak mudah, di dalam kondisi pernikahan yang tidak mudah. Dan bagaimana kita itu membesarkan anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Berjuang untuk anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Dan bukan mengikuti jalan dunia ini. Itu mungkin merupakan sesuatu yang tidak mudah. Saudara yang terlibat di dalam pelayanan, mungkin ada begitu banyak harga yang harus dibayar. Saudara itu sakit hati, saudara itu direndahkan orang. Saudara itu harus bertentangan dengan keputusan-keputusan yang salah, dan saudara harus berani untuk berdiri di dalam kebenaran, dan semuanya itu ada harga yang harus dibayar. Ketika saudara menjadi student, menjadi seorang siswa, saudara juga diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, dengan tren, dengan teman-teman, dengan pergaulan, dan di dalam semua konteks itu kita dipanggil untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu masuk ke dalam arena perlombaan yang diwajibkan ini dengan satu kesadaran, dengan satu kejujuran. Ketika kita merasa tidak siap, ketika kita merasa berat, kita perlu berdoa dengan jujur tentang ketakutan kita, tentang ketidakrelaan kita, tentang ketidaksiapan kita. Dan kita meminta Tuhan, berikan aku ketaatan. Tuhan, pimpinlah aku di dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah aku meletakkan kendaliku kepadamu. Biarlah aku meletakkan otoritas Tuhan itu di atas diriku. Dan kita dipanggil untuk menyerahkan satu area hidup kita di bawah otoritas Kristus. Saat ini yang saya serahkan kepada Tuhan adalah perencanaan masa depan saya. Kemana Tuhan menuntun? Saya akan belajar untuk taat. Saat ini yang saya percayakan kepada Tuhan adalah saya mengalami begitu banyak luka-luka dalam pertempuran rohani itu. Saya serahkan luka-luka saya ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui luka-luka saya. Dan biarlah Tuhan yang menyembuhkan, dan biarlah melalui luka-luka saya juga boleh menjadi wounded healer. Seperti Kristus itu sendiri yang terluka dan menyembuhkan orang-orang yang lain. Saya belajar untuk mempercayakan itu. Saudara belajar sekarang mempercayakan apa? Mungkin perasaan terluka. Mungkin perasaan berat. Mungkin tanggung jawab yang saudara tidak mau ambil. Mungkin keputusan berat yang memiliki resiko besar. Keputusan benar yang memiliki resiko besar.
Mungkin saudara bisa mengambil langkah-langkah itu dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dan kita mengerjakan bagian kita itu. Satu langkah kecil dengan setia. Tadi kan kita menyanyi lagu, mengikut Yesus keputusanku ya. Bisa lagu itu kan ya. Jadi walaupun tidak pakai musik, walaupun tidak ada latihan, tidak ada slide, kita bisa nyanyikan itu sejenak ya, satu kali aja. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus dan kita akan sekali lagi menghayati kurban Yesus Kristus untuk kita. Bagaimana Kristus itu menangkap kita dan memasukkan kita ke dalam pertandingan ini. Pertanyaannya, apakah kita bersedia masuk ke dalam pertandingan ini? Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur karena di dalam kelemahan-kelemahan kami, Tuhan mengingatkan kami akan panggilan kami. Panggilan kami untuk mengikut Yesus. Panggilan kami untuk ikut memikul salib yang Kristus percayakan di dalam konteks, di dalam perjalanan hidup kami masing-masing yang berbeda. Tetapi di dalam konteks, di dalam perjalanan hidup kami masing-masing yang berbeda, kami boleh belajar untuk menyerahkan kehendak kami pada kehendak Tuhan. Belajar untuk merelakan diri kami, hidup kami, hati kami, mengikuti tuntunan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Dan di dalam melakukan sakramen perjamuan kudus ini kita perlu melakukan beberapa persiapan hati. Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah pernah dibaptis, dewasa, atau dulu pernah dibaptis anak-anak dan sudah pernah disidi. Saudara-saudari yang sudah pernah mengikuti proses ini dan sudah mengikuti perjamuan kudus, mungkin juga dari gereja yang lain, juga diundang untuk dapat bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mengapa kita itu melakukan perjamuan kudus? Kita melakukan perjamuan kudus karena ini merupakan sakramen. Sakramen yang diperintahkan Tuhan seperti ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimana cara kita menerima sakramen? Itu yang kita perlu pahami juga. Nanti kepada saudara akan dibagikan roti dan anggur. Roti dan anggur itu dapat saudara raba, bisa dipegang oleh indera kita. Dapat kita rasa, ya, dapat kita kunyah. Anggur itu nanti akan ada rasanya, ada aromanya yang bisa kita rasakan. Tetapi di dalam sakramen, roti dan anggur ini bukanlah simbol-simbol yang kosong. Tetapi ini adalah simbol-simbol roti dan anggur yang menjelaskan terhubung dengan realita
yang ada di luar indera dan kemampuan nalar kita. Dan itu terhubung dengan tubuh dan darah Kristus yang diberikan untuk pengampunan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi bagaimana memakan roti dan anggur? Kita akan memakan roti dan anggur dengan mulut kita. Kita akan memakan roti dan anggur. Tetapi di dalam hati, di dalam iman kita percaya bahwa tubuh dan darahnya sudah diberikan kepada kita sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Untuknya kita perlu melakukan pemeriksaan diri. Pemeriksaan diri, apakah kita adalah orang-orang yang berlayak untuk menerima perjamuan ini? Untuk siapakah perjamuan kudus ini ditetapkan? Tanya jawab dalam Katekismus Heidelberg nomor 81 itu menjelaskan kepada kita bahwa perjamuan ini diberikan untuk mereka yang menyesali dosanya. Namun tetap percaya bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni oleh Kristus. Dan bahwa segala kelemahan yang masih tersisa ditutup oleh penderitaan serta kematian Kristus. Perjamuan kudus ini diberikan bagi mereka yang ingin makin menguatkan iman dan membenahi hidup mereka. Tetapi ada peringatan di sini, sebaliknya bagi orang munafik dan mereka yang tidak bertobat kepada Allah, mereka itu mendatangkan hukuman atas diri mereka dengan makan roti dan minum anggur ini. Marilah kita meresponi dan mempersiapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus ini dengan mengambil waktu teduh sejenak. Siapkanlah hati kami untuk menerima perjamuan ini. Tolonglah kami untuk menghayati anugerah yang dikerjakan di dalam salib Yesus Kristus. Anugerah dan kasih Yesus Kristus yang sudah begitu besar bagi kami, yang memberikan tubuhnya dan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kami. Siapkanlah hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan para penata layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan ref lagu salibnya ini. Mulia
dan anggur. Jikalau semuanya sudah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada kita. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Marilah kita memakannya dengan iman." Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberikannya kepada mereka serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita meminumnya dengan iman. Meresponi anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Mari sekali lagi kita menyanyikan ref lagu salibnya, salibnya. Silakan duduk.
kita bangkit berdiri. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih. Sekali lagi, mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang pertama kita berdoa untuk diri kita sendiri. Di minggu yang kedua di tahun yang baru ini, mari kita berdoa semoga kita sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Kita berdoa semoga kita di tahun ini dapat berlomba dengan sungguh-sungguh dalam pertandingan iman itu. Dan kita tidak meninggalkan gelanggang itu sampai pada akhirnya. Karena itu mari kita berdoa semoga kita sungguh-sungguh tambah cinta Tuhan, tambah rajin membaca firman Tuhan, tambah rajin berdoa di tahun yang baru ini, dan tambah rajin untuk mencari Tuhan dalam ibadah. Karena itu mari kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita tambah sungguh-sungguh mengikut Tuhan di tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh di tahun ini ya Bapa, bertekad untuk tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari giat membaca firman Tuhan, tambah hari giat berdoa di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, supaya iman kami bertumbuh hari lepas hari, dan kami berdoa bila Engkau yang akan memberkati dan memeteraikan iman kami. Dan kami rindu ya Bapa, supaya kami bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi kami sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang mungkin jatuh bangun dalam mengikut Engkau, karena banyaknya pergumulan dan himpitan dalam kehidupannya. Maka ini menjadi sesuatu yang kemudian menjatuhkan dia. Tuhan topang setiap kami, Tuhan tahu air mata kami, dan Tuhan akan menaruh di kirbat-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita juga mengingat untuk bangsa dan negara kita. Di tengah semua pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kita, tatkala bencana demi bencana belum berakhir, kita juga melihat ada banyaknya hal-hal yang membuat negara kita kemudian terkesan berjalan di tempat. Kita berdoa supaya Tuhan menopang negara kita, memberkati pemerintah, memberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan kita berdoa semoga hari dan tahun ini menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, meskipun secara manusia ada satu pesimistis yang muncul dalam pikiran kami, akan tapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berdaulat. Kami berdoa untuk mereka yang masih bergumul dalam bencana yang mereka hadapi, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ya Tuhan, kami mengingat mereka dalam doa kami. Dan kami berdoa juga ya Bapa,
untuk pemerintah supaya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan dalam mengelola segala pemerintahan, supaya mereka bisa berlaku adil, mereka sungguh-sungguh bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kami serahkan juga Tuhan memberkati jemaat-Mu di dalam menghadapi segala kejutan-kejutan yang akan diberikan pada tahun ini. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memampukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Untuk merespon firman yang sudah disampaikan, mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut,
kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan kami mau mengucap syukur atas berkat rahmat yang selalu baru Engkau berikan kepada kami dan kami nikmati sampai saat ini. Tuhan, kami mau membawa persembahan ini sebagai ucapan syukur Tuhan atas apa yang sudah kami terima. Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan persembahan ini supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk setiap pengurus Tuhan, Engkau berikan dia hikmat agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan bijak dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yohanes Budi. Dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.